Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dan korelasi sakit, iman, dan sabar. Nah, kalau kita bicara sakit, tentunya setiap orang itu tidak ingin dirinya itu sakit. Setiap orang tidak ingin dirinya itu merasakan sesuatu yang tidak enak, baik pada tubuhnya maupun kepada pikirannya. Nah, apa makna sakit? Makna sakit itu adalah sesuatu yang kemudian mengganggu ya kepada fisik atau pikirannya, atau seseorang sakit itu adalah sesuatu yang kemudian memberikan gangguan, memberikan gangguan terhadap fisik atau pikirannya. Ya. Apakah itu dalam bentuk demam, apakah dalam bentuk stres, itu termasuk sakit. Nah, sakit di sini yang dimaksud adalah sakit secara fisik maupun sakit secara psikologis. Nah, sekarang apa korelasi antara sakit dengan iman, dengan sabar? Nah, Allah menurunkan segala sesuatu itu tentunya memiliki takaran. Kadang orang kan seringkali mengeluh, dan memang ini menjadi sifat manusia, mengeluh terhadap sesuatu yang tidak enak pada dirinya. Nah, ini makna daripada sakit, atau arti daripada sakit. Nah, sekarang arti daripada iman. Iman itu adalah meyakini akan adanya Allah. Iman itu adalah meyakini akan adanya sesuatu. Karena ini hubungannya dengan ketuhanan, dengan teologi, maka meyakini dengan adanya Allah dan meyakini terhadap apapun yang telah Allah berikan kepada diri kita. Nah, itu makna daripada iman. Sedangkan sabar itu adalah menahan nafsu, menahan emosi dalam diri untuk diungkapkan. Ini makna daripada sabar. Menahan gejolak dalam diri yang tidak enak ini untuk bisa diungkapkan. Apakah itu ungkapan dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perilaku. Ini makna daripada sakit, iman, dan sabar. Nah, bagaimana kemudian korelasi antara keduanya, antara ketiganya? Allah menurunkan penyakit, tentunya bukan tidak ada maksud, tetapi Allah menurunkan segala sesuatu itu pasti ada maksud. Namun yang perlu difahami, setiap Allah menurunkan sebuah penyakit, maka Allah menurunkan kesembuhan. Allah menurunkan obatnya. Allah sampaikan bahwa Allah memberikan sebuah sakit, sakit apapun, sakit apapun. Apakah itu dinamakan ujian, cobaan, musibah, dan segalanya. Ini fokusnya pada sakit. Allah menurunkan itu tentunya sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Sebagaimana Allah sampaikan, la yukallifullaha nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang tidak enak, ujian, sakit, musibah, atau apapun, di luar kemampuan manusia. Pastinya Allah menurunkan sakit itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia.
ketika itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia, itu menunjukkan bahwa manusia itu masih mampu, ya, untuk menghadapi rasa sakit itu. Nah, jika manusia itu kemudian merasa dirinya tidak mampu, maka sesungguhnya dia lupa bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Dan Allah menurunkan sakit itu tentunya ada sesuatu yang tersurat, yang tersirat, maaf ya, yang tersirat di dalam sakit itu. Bisa jadi Allah ingin menguji. Bisa jadi ini memang musibah atau cobaan yang harus dihadapi karena sebab apa? Karena perbuatan diri kita. Allah ingin menjadikan kita itu manusia yang tangguh, manusia yang mampu melakukan introspeksi diri. Nah, ini yang harus kita lakukan sesungguhnya ketika kita mendapatkan sakit. Nah, seringkali masalahnya adalah ketika kita sakit, kita mengeluh. Ya, kita kemudian macam-macam lah pikirannya, ya. Disebabkan karena inilah, disebabkan ini. Sebenarnya tidak begitu. Sakit itu karena Allah sedang berkehendak terhadap diri kita untuk dimasukkan sebuah penyakit, untuk bisa menjadi sakit, yang kemudian Allah berharap kita itu mendekat kepadanya. Ya. Ada beberapa contoh, misalkan apa yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diberi sakit oleh Allah. Beliau karena imannya benar, ya, karena bahwa rasa sakit itu dari Allah, maka kemudian dikembalikan lagi kepada Allah. Ketika Nabi Ayub diminta untuk mencari obat, dia katakan tidak. Ya, Allah telah memberikan sekian tahun lamanya dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat, dan ini hanya baru beberapa hari atau bulan Allah memberikan rasa sakit. Maka rasa syukur kemudian yang dikedepankan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Misalkan lagi, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mengalami rasa sakit. Nah, Nabi Musa ini bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Kemudian Nabi Musa ini meminta kepada Allah untuk mendapatkan obat, atau meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Maka kemudian Allah menunjukkan sebuah obat, ya, rerumputan yang kemudian itu mampu menyembuhkan, kata Allah. Ya, maka kamu ambillah, ya, beberapa daun, kemudian engkau makan. Ya. Ini Allah ingin menunjukkan sesungguhnya bahwa ada obat yang Allah berikan, gitu ya, di muka bumi ini ketika kita sakit. Maka diambillah oleh Nabi Musa alaihissalam, dimakan, kemudian sembuh atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Musa ini ada pada penyakit yang kedua kalinya. Artinya dia oleh Allah diberikan sakit yang kedua kalinya. Allah ingin menguji sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ini. Diberi sakit, kemudian yang ada dalam pikiran Nabi Musa alaihissalam bahwa dulu Allah menunjukkan satu obat, ya, untuk diambil beberapa lembar dan dimakan. Maka kemudian akan bisa sembuh. Diambillah lembaran itu tadi dengan sakit yang kedua, dimakan. Ternyata tidak sembuh. Nah, inilah ujian yang kedua tentang sakit yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah memakan apa yang telah engkau berikan petunjuk. Engkau telah memberikan petunjuk untuk makan beberapa daun dari obat yang dulu pernah engkau tunjukkan untuk dijadikan obat. Apa yang disampaikan oleh Allah? Wahai Musa, dulu engkau meminta kepadaku obat.
dan kau yakin bahwa akulah yang menyembuhkan. Tapi hari ini engkau yakin kepada obat itu untuk bisa menyembuhkan, tidak lagi kepada Allah. Nah, disinilah sesungguhnya ujian ya orang sakit, bahwa ketika kita sakit, kita harus menggantungkan, yang pertama itu harus menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendahulukan logikanya. Nah, Nabi Musa tadi mendahulukan rasionya. Ya, logikanya bahwa dulu pernah diajarin oleh Allah untuk memakan obat ini, gitu ya. Maka menjadi sembuh. Nah, disinilah sesungguhnya letak kesalahan banyakkan manusia, tidak menggantungkan pertama kepada Allah, tapi kepada obat. Walaupun itu obatnya petunjuk Allah. Ya, walaupun obatnya itu petunjuk Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka sakit ini memiliki korelasi yang kuat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada obat apapun kecuali yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu datang daripada Allah, maka kesembuhan pun datang daripada Allah. Terus bagaimana dengan ikhtiar? Ikhtiar itu bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting saya tekankan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hal utama sebelum datangnya obat. Obat pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhtiar, maka dalam ikhtiar itu harus membersamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa obat ini tidak bisa menyembuhkan, Allah lah yang kemudian bisa menyembuhkan. Maka obat itu akan masuk sesuai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tataran kita sebagai manusia rasional. Ya. Tapi berbeda dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam mengedepankan sabarnya, mengedepankan iman dan sabarnya terhadap sakit yang telah Allah berikan. Nabi Ayub diminta untuk mencari obat dan segala macam. Nabi Ayub tidak mau. Dia hanya iman kepada Allah. Allah lah yang ngasih kesehatan sekian tahun, sakit hanya beberapa waktu, hanya beberapa hari, bulan. Tapi Allah sudah memberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, sampai kemudian harus diuji lagi dengan keluarganya, mengusirnya, dengan masyarakatnya mengusirnya karena dianggap penyakit menular, ya semacam lepra dan segala macam. Akhirnya di tengah perjalanan itu dengan kesabaran, keimanan dan kesabaran, Allah menyembuhkan tanpa, ya, tanpa. Ya, Allah menyembuhkan Nabi Ayub diminta untuk mengambil air, kemudian mengusapkan seluruh tubuhnya atau mandi, maka kemudian saat itu sembuh. Ya. Gampang bagi Allah untuk menyembuhkan seseorang tanpa obat pun, ya. Karena obatnya itu ya Allah itu sendiri. Keyakinan kita kepada Allah itu adalah obat dari segala macam obat. Maka korelasi sakit ini dengan keimanan kita menjadi sangat penting, menjadi sangat utama. Nah, maka dikuatkan dengan kesabaran kita. Sabar itu bagaimana? Dia tidak mengeluh. Dia yakin, ya, bahwa Allah masih memberikan kekuatan kepada diri kita. Bahwa ada rasa syukur kemudian. Ya, la in syakartum la azidannakum. Maka ketika rasa syukur itu ditingkatkan, maka Allah memberikan kenikmatan yang lain. Ya, biasanya orang sakit itu mau mendekat kepada Allah. Ya, bahwa Allah dengan rasa sakit itu, Allah sesungguhnya ingin kita itu mengingat Allah, lebih banyak mengingat Allah, lebih banyak dekat atau lebih sering berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa sakit. Ya, makanya yang utama ketika kita merasakan sakit, maka ingatlah Allah, bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Bukan obat, ya, bukan
obat-obatan yang kita kenal itu. Tetapi keimanan itulah yang menjadi obat utama. Bagaimana kemudian memupuk keimanan ini? Maka zikrullah. Ya, sakit itu kan sebenarnya adalah ketergangguan pada fisik maupun psikologis kita. Caranya bagaimana? Ketergangguan ini karena metabolisme tubuh dan segala macam ya yang terganggu. Bagaimana? Maka tenangkan. Sesuatu yang tenang itu akan mengalami proses metabolisme tubuh itu lebih lancar, lebih bagus ya. Jantung berdetaknya juga normal dan segala macam. Nah, bagaimana supaya bisa tenang? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Ya, maka metabolisme tubuh, aliran darah, detakan jantung dan segala macam itu akan menjadi stabil. Pikiran kita kemudian menjadi lebih tenang dengan cara zikir. Berzikir kepada Allah itu adalah obat utama. Dan dengan berzikir kemudian lebih dekat kepada Allah, keimanan itu meningkat. Maka kesabaran pun akan dimiliki oleh kita yang merasa sakit. Nah, inilah pentingnya kita memahami sakit, ya, hubungannya dengan keimanan dan kesabaran. Maka setiap yang sakit, semoga mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah. Bukan yakin kepada obat yang kita kenal selama ini, tetapi kita yakin bahwa obatnya itu adalah Allah itu sendiri, dengan cara kita beriman kepada Allah dan meningkatkan kesabaran tanpa mengeluarkan keluh kesah baik secara lisan, baik secara perilaku. Ini yang harus kita pahami tentang 3 hal itu. Baik, terima kasih banyak. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah ketika memberikan ujian sakit kepada diri kita, kita kemudian ingat kepada Allah dan meningkatkan kesabaran kita. Karena sesungguhnya Allah memberikan apapun, ujian apapun, ya, sakit, itu sesungguhnya Allah sedang mengingatkan diri kita dan Allah menginginkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Tidak ada ujian apapun melebihi daripada kemampuan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Artinya semua bisa dilalui dengan sangat baik ketika kita memiliki keimanan, maka imun akan naik. Insya Allah, semoga Allah berikan kesabaran pada diri kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.